Baluke hari ini ada di Krishna Hotel, tepatnya di area Pangandaran. Hari ini kita ada kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pelantikan pengurus DPC IHGMA Pangandaran. Ketua terpilih DPC Pangandaran pada kali ini Anies Santino biasa berkata, coba sekali Pangandaran, coba dari kata dari itu tidak berbeda bisa bersama-sama. Ya, saya sampaikan, please deh, ya tamunya dia Pak. Masker. Masker minimal. Yang kedua please deh, pajak hotelnya dengan baik kan begitu kira-kira. Jadi saya senang menyambut ini karena tentang komunikasi saya bisa enak lah ya untuk memajukan. Kan ada dua kan, internal ya, internal menata hotel, mengurus hotel sehingga pelayanan menjadi bagus, dan itu tentu akan menjadi orang betah di Pangandaran. Yang kedua tentu akan bersama-sama dengan pemerintah daerah memajukan Kabupaten Pangandaran. Yang ketiga tentu tentang komunikasi banyak itu akan kita lakukan. Oke. Antisipasi gelombang ketiga COVID ini di saat Nataru gimana Pak? Ya, itu yang sedang kita pikirin. Yang pertama tadi rumusnya dua kan, prokes, suntik, vaksin kita kan sudah 45% tuh, dosis 2 kan. Target saya sampai dengan akhir November sudah 70%. Jadi imunitinya diangkat. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa terkendali dengan baik ya, karena beberapa data ya baik yang dirawat atau yang meninggal hampir 90% yang belum divaksin. Itu satu. Yang kedua tentu nanti ya tetap mengatur 3M ya, melakukan 3T itu menjadi penting sehingga nanti ya bisa selang kedua. Kita mengambil testing di 5 komunitas nih sekolah. Ya, kita akan ambil testing ya setiap hari saling berbeda. Yang kedua di pasar tradisional. Kerumunan orang kan, interaksi orang tinggi. Yang ketiga di wisata. Sudah mulai walaupun pada nggak mau tuh diambil di tes itu mau, tapi kita paksain. Nah, saya buat surat edaran, kita juga akan panggil nanti pimpinan di masing-masing kan ada Bugi, ada Mau kan itu ada pemimpinnya. Kan terus yang pesta, yang kelima pengajian. Kita pantau itu, kalau itu ada klaster kan cepat ambil langkah. Harapan untuk IHGMA Ya, saya kira ya tentu harapannya bagi saya bagian yang menyatu dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan wisata. Apapun yang kita lakukan tanpa keterlibatan hotel, fasilitas saya kira tidak akan terjadi. Saya dengan IHGMA dan Pangandaran
wisata. Sinergi ya. Ada Pak. Pertama kita akan sesuai dengan Mendagri kita akan jumlah pengunjungnya akan dibatasi sesuai dengan kuotanya. Terus kan Peduli Lindung kan sudah mulai. Ya, tapi saya lihat kan di Jawa Barat ini sekarang sudah yang di level 2 ya, level 2 lah, level 2 semua kan, level 2 semua artinya sudah 50% divaksin, minimal sudah 50% vaksin 1 kan, 50% dan vaksin lansia sudah 60% kalau level 2. Nah, saya kira artinya ini juga membantu kita pencegahan. Tapi jumlah peserta akan kita batasi. Kegiatan-kegiatan keramaian juga akan kita pilih-pilih mana yang boleh nanti kita lihat ya, kita akan bahas di pertengahan Desember kita tidak akan evaluasi dan mereka harus sudah divaksin ya untuk wisatawan. Ya, karena kita ada Peduli Lindung, ada apa? Peduli Lindung. Bapak-bapaknya udah. Ya. Untuk KPBC Penganggaran Masa Hikmat 2021-2024. Untuk itu memperkenalkan Bapak Segala Tamu Undangan kami sedang memperkenalkan kepada segala tamu undangan. Kondisi kita sedang semuanya Pak, memang kita lagi susah, tapi semuanya bisa kita ketika memang belum ramai sesuai proporsional. Jadi nanti dari pemerintah juga ada yang penting ada masukan, karena semua seperti masukan hotel mau kita bayar, tapi kewajiban hotel mau bayar pajak dulu. Makanya itu harus sinergi, semua harus berkolaborasi sekarang pasti ada yang pemerintah membutuhkan ini begitu. Semakin banyak yang vaksin, ketika kemungkinan itu akan berisiko. Karena masing-masing menjaga masing-masing, tapi kita para pemilik hotel juga menjadikan pintu. Lebih bagus lagi ketika misalkan masuk ke pintu hotel, belum masuk ke lobi, itu sudah dicek. Jadi biasanya kalau sudah jumlah lebih, sudah kita menyampaikan semua, Bapak mohon maaf tidak boleh masuk. Kita akan cari puskesmas terdekat. Sudah bisa. Selanjutnya akan terus saran Pak untuk wisata Pangandaran juga dari pihak hotel ada masukan peningkatan wisata Pangandaran. Begini Pak, Kurang itu apa untuk Pangandaran? Kalau memang misalkan pemerintahnya terkait stakeholder bersatu dengan baik, mau tidak mau yang datang pasti mengikuti. Ya. Dan satu lagi kalau memang yang tamunya mengerti, itu mereka akan selalu tempat itu. Karena Pak, merasa datang ke Pangandaran itu kita posisi aman Pak, terlindungi. Makanya sistem yang berlindung harus kita. Kita nanti melihat pergerakan orang. Jadi ketika memang ada pasar, segera membuat disana, segera disisikan. Itu intinya. Jadi sekarang pelayanan itu bukan hanya pelayanan yang baik, lalu juga kepuasan pelanggan. Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya semua sehat dan aman. Karena virusnya nggak kelihatan Pak. Itu yang Buat Kang Riza mungkin, rencananya untuk kedepannya mungkin ada program apa dulu untuk jangka pendeknya? Baik, terima kasih. Untuk kami di DPC Pangandaran, kita menyadari bahwa pelaku wisata atau PAD dari wisata itu dominan sekali, sehingga kita wajib ikut terlibat di dalamnya. Yeah. Yang akan kami ambil porsinya adalah paling tidak kita mengambil porsi dari sisi pendidikan atau mengedukasi orang-orang hotel agar menjadi orang hotel Itu sebetulnya. untuk jangka pendeknya Kang ya? Jangka pendek. Jadi lebih ke edukasi orang-orangnya, siap Kang ya? Betul, untuk karena kan mendukung sumber daya program, ya. bukan kita mengecilkan, tapi memang kita perlu memberdayakan orang-orang itu. Apalagi dengan rencana induk di mana kita akan ada tol, akan ada segala macam. Apakah nanti kita siap dengan era global seperti itu? Jangan sampai orang-orang pribumi itu menjadi terpinggirkan, orang-orang organik yang notabene menciptakan histori dari awal, kemudian terpinggirkan. Nah, fungsi kami adalah mengambil porsi itu agar mereka lebih berdaya guna dan siap menghadapi pasar global. Sekarang dengan kilometer yang makin
sedikit, nggak bertambah mobil makin masuk, apalagi dengan prokes yang harus kita jalankan, tentu pos itu akan menjadi besar. Nah, kemudian sertifikasi, bukan hanya perizinan saja, bukan hanya sekedar perizinan, tapi kita paham dengan apa itu yang izin harus dilakukan. Jadi misalnya kita paham misalnya perizinan untuk A, bukan hanya lolos dari kewajiban saja. Nah, itu yang mungkin kita tempuh agar komunikasi kami dengan tadi stakeholder Pemkab itu lebih mudah. Kita tidak ingin mencari sulit, tapi mohon dibantu sama. Bersinergi ya. Baik, Kang Riza, untuk member sendiri sampai tadi dilantik udah ada berapa, Kang? Kita sudah ada 18 orang yang tergabung, 18 hotel yang tergabung. 18 hotel ya. Artinya apa? Kita punya PR besar untuk menghimbau, merangkul teman-teman yang lain agar bersinergi dengan kita. Kita mungkin perlu jualan dulu yang bagus, sehingga orang bisa melihat apa sih kita, bagaimana kita berperilaku. Jika mungkin sudah bagus hasilnya, mereka akan melihat, oh ini good, kita akan join di dalam. Di Pangandaran sendiri kan hotel atau GM udah ratusan mungkin, Kang ya? Kalau secara global itu sekitar 300-an ya. 300-an. Tapi kan itu terbagi antara yang besar, menengah, dan kecil. Nah, itu yang kita akan klasifikasi, kemudian edukasinya akan berbeda. Karena segmennya juga berbeda. Yang kecil nggak akan ngambil porsi yang besar tentunya. Dan itu akan menjadi, ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dari. Ya, sukses Kang Riza ya. Mohon. Terima kasih. Yes.